Saat ini tanda waktu di studio kami menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sobat pemenang, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dari apartemen Robinson, Jalan Jembatan 2 Raya nomor 2, Jakarta Utara. Inilah Radio Rem AM Stereo 648 SKFM Victorious Family Station. Kita ikuti acara selanjutnya. Iya, shalom Sobat Pemenang, selamat malam dan juga Bibi Partner dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap terus stay tune di Radio Rem AM Stereo 648 FM 107,9 dan juga BV Radio di 1116 and 93 FM. Tentunya Victorious Family Station yang tetap terus setia menemani Anda. Dan Sobat Pemenang, BV Partner dimanapun Anda berada, kami akan menemani Anda 1 jam ke depan tentunya di program talk show bersama dengan Power of Worship ya, yang sudah hadir di studio. Dan pastinya Sobat Menang tidak asing lagi di mana pujian-pujian yang selalu kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan bahkan juga di gereja-gereja sering kali kita menyanyikannya, yaitu bersama dengan hambanya Bapak Jonathan Prawira. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Bro Peter dan Sobat Pemenang dan BV Partners ya. Iya, di relay ya. Di relay. Shalom semuanya. Luar biasa ya Pak ya hari ini ya. Iya, luar biasa sekali. Dan Sobat Pemenang, seperti saya katakan tadi bahwa Bapak Jonathan Prawira ini sudah melahirkan begitu banyak pujian-pujian yang sering kita nyanyikan ya, baik di rumah, di gereja, bahkan yang selalu kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada beberapa pujian-pujian yang terkini Sobat Menang.
Hati sebagai hamba, mujizat itu nyata. Bila kau yang membuka pintu, pelangi sehabis hujan. Ku tak akan menyerah, selalu ada jalan. Padang gurun menjadi taman Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Tiang awan, tiang api, keluargaku adalah sorgaku. Dan Sobat Pemenang, di malam hari ini kami juga menantikan partisipasi Anda yang ingin bersehati melalui on airnya di 6672648 atau di pesan singkat 0818811079. Dan Sobat Pemenang juga bisa menginformasikan kepada keluarga, kerabat, handai tolan yang berada di luar Jakarta, di luar Indonesia juga bisa melalui audio ataupun live streaming di www.radiossk.com dengan username-nya Radio SSK dan passwordnya dikosongkan saja. Dan ya Pak Jo ya. Ya. Ya, kita langsung saja nih bincang-bincang nih Pak Jo ya. Tentunya dalam mengarang lagu atau pujian itu kan sesuatu yang tidak mudah gitu kan, perlu ya bukan asal tulis aja ya Pak ya, pasti ada konsentrasi dan lain sebagainya. Amin ya. Nah, maksudnya makna dari makna pujian dari Pak Jo sendiri apa sih? Iya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih buat BV Partners ya, buat Sobat Pemenang dan Radio SSK dan BV ya. Iya. Bisa melayani lewat puji-pujian selama ini. Nah, kenapa saya suka membuat lagu-lagu seperti itu dan lebih sering lagunya muncul daripada orangnya ya? Iya. Karena saya bertumbuh dalam pemahaman bahwa di dalam Mazmur dikatakan Mazmur 22:4 bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kan? Iya. Tapi bukan sampai sana aja. Saya memahami bahwa kalau kerajaan Allah datang, ya kan? Di situ dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan cuma soal perkataan. Jadi bukan cuma soal lirik yang indah, bukan soal nada yang baik atau gimana, tapi adalah kuasa. Kuasa. Jadi di sini saya mendapat pengertian inspirasi sejak lama bahwa pujian itu adalah sarana menerima kuasa kerajaan Allah gitu. Jadi berdasarkan 2 ayat itu, 1 Korintus 4 ayat 20 juga. Ya. Kuasa daripada Tuhan, kuasa dari surga. Ketika kita memuji Tuhan, kita bukan cuma meninggikan Tuhan, itu pasti ya. Itu udah fundamental sekali. Kalau kita nggak mau senasib dengan iblis ya, memuji Tuhan di surga tapi kelempar gitu kan. Jadi selain meninggikan Tuhan, ternyata memuji itu punya manfaat menerima kuasa dari Tuhan. Nah, itu yang saya katakan melayani lewat lagu supaya umat Tuhan tuh menerima kuasa itu gitu. Ya, apalagi dalam menjalani dunia sekarang ini ya Pak ya. Iya, ya kita berlomba entah itu dengan kemajuan teknologi dan berbagai macam persoalan-persoalan, entah sakit penyakit, ekonomi, persoalan penyakit itu yang kita nggak bisa selesaikan ya dengan apa yang kita punya. Satu-satunya cara yaitu menarik Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menyediakan sarana supaya kita menang. Karena pujian itu punya 2 kuasa ya saya bilang. Misalnya seperti perempuan Samaria. Kuasa pertama dia berubah, hidupnya berubah. Dirinya sendiri yang berubah. Dari orang yang masa lalunya gimana, mungkin kalau kita lemes, kita minder, kita takut-takut. Ketika memuji Tuhan, Spirit itu memenuhi kita sehingga kita punya kuasa keberanian. Nah, itu perubahan dalam diri. Nah, yang kedua itu seperti Daud. Daud itu awalnya adalah gembala, bukan siapa-siapa, nobody. Tapi sebagai penyembah, Tuhan angkat dia jadi raja. Dan kuasa itu juga Tuhan sediakan buat kita melalui pujian. Kalau kita ingat juga bagaimana Rasul Paulus dan Silas ya, ketika mereka di penjara di Filipi, ya mereka nggak teriak-teriak tolong maksudnya, ya nggak nyalahin Tuhan, tapi mereka memuji Tuhan tanpa alat musik loh bro. Alat musiknya cuma mungkin kaleng dipukul-pukul kali ya. Itu merupakan inspirasi lagu mujizat itu nyata. Pengalaman Paulus dan Silas di penjara itulah dasar lagu. Ketika aku nggak berdaya itu seperti itu, nggak bisa melakukan apa lagi, duduk aja dipasung. Tapi disitulah kuasa Tuhan bekerja, mujizat itu nyata. Biasanya kan dipasung orang yang kurang waras gitu ya. Mereka diperlakukan seperti itu, tapi betul, begitu direndahkan. Tapi luar biasa ya, akhirnya mereka dilepaskan oleh Tuhan. Jadi itu cikal bakal pujian mujizat itu nyata ya. Ya, jadi inspirasi buat para penyembah Tuhan yang sedang direndahkan, yang sedang mengalami tekanan, mengalami kayak dipasung belenggu gitu ya. Jangan pernah menyerah. Biar iman kita tetap menyala-nyala, memuji Tuhan dan lihat kuasa Tuhan terjadi. Amin. Iya juga ini Pak Jo, tentunya selain pujian kan ada beberapa juga album yang sudah dikeluarkan gitu kan. Banyak sekali gitu, belum kadang ya sepertinya kok cepat sekali. Nah, ini apa maksudnya ini, dari apa makna album sendiri bagi Pak Jonathan ini? Saya pribadi mendapat pewahyuan tentang album itu dari keluaran yang kita keluarnya mengatakan bahwa kalau ingin diberkati Tuhan tuh bangun mesbah. Jadi bagi saya CD itu adalah pewujudan dari mesbah masa kini.
Jadi saya dulu praktek, karena waktu dulu kan saya belum bikin lagu ya, belum bikin album. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saya pakai yang generasi dulu punya. Saya pakai CD, kaset itu untuk bangun mesbah dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan di situ saya dapat 2 hal. Pantesan Tuhan suruh kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa perlu menyembah dalam roh? Supaya spirit kita dapat kuasa. Jadi spirit yang dipenuhi untuk bisa menghadapi masalah gitu. Dan dalam kebenaran supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika menyembah Tuhan rasanya Tuhan bicara. Tuhan bicara harus begini, lakukan ini gitu. Yang kita nggak ngerti, tapi ketika kita lakukan, tepat loh. Solusi terjadi, masalah selesai begitu. Jadi Tuhan memberitahu apa yang kita belum tahu gitu ya. Hikmat itu. Jadi seperti saya harus lakukan, kita nggak tahu mesti ngapain gitu. Dan ketika di hadirat Tuhan membangun mesbah yang, saya berdoa semoga CD ini juga menjadi mesbah buat para penyembah Tuhan. Mereka alamin hikmat, alamin kuasa. Lewat pujian-pujian ini ya. Iya, baik mereka mungkin kadang-kadang nggak kuat nyanyi loh bro. Kan cuma bisa dengar aja. Udah nangis, udah nggak kuat. Tapi tiba-tiba dari ketika mendengar aja, mereka alami kuasa itu. Iya, luar biasa ya. Dan Pak Jo ini satu nama yang luar biasa ini ya, power of worship ya. Iya, artinya kuasa dalam penyembahan. Apa sih maksudnya ini? Iya, power of worship itu kalau itu sebetulnya itu adalah suatu tim juga ya, tim pujian penyembahan yang kami bentuk. Tetapi itu sebetulnya lebih berupa visi. Visi supaya ketika kami menyembah itu betul-betul ada impact yang terjadi sehingga menyalurkan atau mengimpartasikan kuasa itu kepada setiap pendengar atau setiap orang yang kami layani. Jadi kita singkatan POW itu power of worship itu ayatnya dari mana ya? Salah satu yang tadi yang kita sebut dan ada lagi sih sebetulnya Mazmur 8 ayat 3 bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak menyusu telah Tuhan letakkan dasar kekuatan yang di Matius Yesus teguhkan dengan itu puji-pujian. Dan dari dasar ayat itulah power of worship. Jadi kita punya visi supaya umat Tuhan tuh di tengah-tengah masalah sekarang, di tengah-tengah kehidupan mereka yang tadinya nggak berdaya mendapat kekuatan dari Tuhan untuk menang dan berhasil dalam hidupnya. Luar biasa ya. Tentunya juga bukan cuman ya, banyak sekarang juga kan yang bermunculan seperti dan lain sebagainya lah ya. Tapi yang pasti biarlah kita ketika memuji Tuhan gitu ya, kita bisa membawa gitu ya. Itu yang SSK dan BV lakukan loh. Membawa itu yang denger, yang ya dia nggak perlu nyanyi, kadang mungkin denger aja dia sudah sedang gitu. Memang butuh diam, merenung. Seperti kata Daud bahwa kadang-kadang menyembah Tuhan itu tidak perlu nyanyi, tapi merenungkan kan. Mudah-mudahan ucapan bibirku dan renungan hatiku. Jadi dia merenungkan apa makna pujian itu, apa kata-katanya, dan ternyata dapat pencerahan, dapat sesuatu yang dia bisa lakukan gitu. Iya, sobat pemenang dan BV Partner ya, masih kami menemani Anda tentunya. Dan mungkin sobat menang BV Partner ingin bertanya-tanya juga, silakan langsung saja di SMS-nya di 0818811079 ya. Dan sambil menanti ya ini Pak Jo ya. Kalau saya dengar ini mau launching 3 album sekaligus gitu. Ya secara logika kan kayaknya biayanya gede, nggak ekonomis, tapi apa sih kok bisa gitu? Kenapa bisa seperti itu gitu? Benar kata bro ya, kalau secara launching kok 3 sekaligus, apa nggak satu-satu? Setelah secara ekonomi perputaran dulu. Tapi ini bukan bicara soal profit sih sebetulnya, tapi lebih bicara soal melayani berbagai segmen. Karena 3 album ini mewakili segmen yang berbeda-beda. Jadi kan selama ini saya perhatikan bahwa ada jemaat Tuhan yang suka lagu baru, ya. Ada jemaat Tuhan yang lebih suka lagu lama. Ada jemaat Tuhan yang lebih suka kompilasi. Ada jemaat Tuhan yang suka non-stop gitu kan. Jadi berbagai sekali segmen. Dan untuk menjawab kebutuhan itu, makanya ada 3 album yang kita sebarkan. Pertama Power of Worship atau Power Life. Itu lagu-lagu baru semua, betul-betul baru. Kalau ada lama cuma nyelip 1 aja gitu. Terus kemudian ada lagu yang namanya Power of Worship Hits. Itu kumpulan lagu-lagu lama semua, cuma dalam bentuk sama live worship. Karena selama ini orang kenal saya mungkin lagunya seperti solo-solo begitu ya. Itu karena produser yang lama memang pengennya begitu. Tapi ini kesempatan yang baru, saya pengen muncul gak lagi sebagai solo. Malah mungkin saya mau katakan goodbye itu solo. Saya gak akan solo lagi begitu. Karena saya melihat jemaat betul-betul butuh membangun mesbah. Dan yang ketiga itu adalah Power of Worship various artists. Nah itu kompilasi. Jadi yang masih rindu mau dong solo, nah silahkan ada di kompilasi begitu. Oh gitu ya. Jadi
dengan 3 sekaligus ini bukan tiga tapi berbeda-beda, jadi berbeda segmen. Ya sesuai dengan kebutuhan mungkin lah ya. mereka karena memang ada seleranya juga ya. Tapi yang jelas kenapa saya secepatnya, karena memang saya berlomba dengan siapa? Itu masalah. Sekarang kalau kita lihat masalah setiap hari kan, maka saya harus ibaratnya mujizat harus kita alami setiap hari, kelimpahan kita harus alami setiap hari gitu. Iya. Ya kalau kita telat sedikit aja gitu tertinggal ya. Berasa ya Bro Peter, iya kan sekarang kan saya pikir banyak sekali pendengar-pendengar yang sedang mengalami hal yang sama. Itu sebabnya ayo kembali jadi penyembah. Karena hanya melalui penyembahan, melalui hadirat Tuhan itulah kita baru mengalami, gak ada yang bisa nolong kita soalnya. Sekarang orang udah sibuk masalah masing-masing soalnya kan. Jadi jangan kecewa kalau kok gak ada yang nolong saya. Memang situasi agak sulit orang menolong. Tetapi kalau sekalipun tidak nolong seperti Nuh, walaupun dia sendirian, Tuhan pun tetap bisa nyelamatin dia dari krisis. Iya. Dan yang pasti juga bahwa iman yang kita punya pasti mengalahkan dunia ya. Amin Bro Peter. Ya, kalau gitu kita dengar dulu ya. Iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Percaya gunung pun dapat ku pindahkan.
Iya, puji Tuhan. Terima kasih Sobat Pemenang dan BV Partner dimanapun Anda berada. Itu tadi pujian iman yang mengalahkan dunia. Ya, suatu hal yang luar biasa. Pastinya punya pengalaman juga ya Pak Jo ya. Iya, dengan ini mungkin ya inspirasinya dari sebuah peristiwa atau apa gitu bisa lahir pujian ini. Iya. Jadi ini berdasarkan suatu perenungan bahwa kalau ada penyembah Tuhan yang berasa kok hidup sekarang tambah susah, kok sekarang dunia kok semakin keras, kok sekarang persaingan semakin sengit begitu ya. Dan itu mereka benar. Jadi itulah kenapa album ini dibuat, The Power of Worship Live atau iman yang mengalahkan dunia ini dibuat. Karena memang Tuhan ingin memberitahukan memang kehidupan semakin suka dan semakin penuh tantangan. Tapi ini bukan alasan kita untuk kalah. Justru janji Tuhan itu bahwa umat Tuhan tuh yang percaya Tuhan tuh punya iman yang mengalahkan dunia. Yang perlu kita lakukan adalah menguatkan iman kita. Jadi iman itu bukan cuma sekedar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan cuma itu basic foundation yang harus punya ya, kuat sekali. Tetapi untuk mengalahkan dunia kita harus percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkan dunia. Kalau Tuhan Yesus bisa di dalam keterbatasannya loh ya, ya kan dia mengosongkan dirinya. Kenapa Tuhan lakukan itu? Untuk memberi inspirasi dan kuasa bahwa kita juga bisa. Kalau memang kok penuh tantangan ya memang dunia tidak mau dikalahkan begitu saja gitu ya kan. Pasti mereka melawan balik ya kan. Tetapi percayalah apapun masalah-masalah dunia saat ini, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan yang lebih. Bagian kita memperkuat spirit kita melalui penyembahan itu. Ya pasti masalah akan muncul dari mana aja. Tapi percayalah ya seperti Pak Jo katakan bahwa dengan iman kita bisa mengalahkan semuanya. Iya, dan saya harap album live worship ini, kalau kedengaran tadi kan suasana live worshipnya kan. Jadi kalau yang solo aja bisa, puji Tuhan, bisa bermanfaat menolong mereka kuat. Mestinya ini supaya jadi tanda bahwa ayo kita nyembah sama-sama gitu. Ya, dan satu pertanyaan lagi nih Pak Jo ya. Apa visi album daripada Power of Worship ini? Khususnya tadi yang pujiannya baru aja kita dengar nih, iman yang mengalahkan dunia juga salah satunya. Iya. Jadi album ini visinya adalah supaya kita dipenuhi betul-betul, jadi kita dipenuhi dengan roh yang mengalahkan dunia. Dari mana orang akan lihat? Dari sikap kita. Kadang-kadang orang kita pikir gini, saya belum menang nih, bagaimana saya bisa bersaksi gitu kan? Justru pada saat kita menghadapi masalah, dunia ngelihat apa sikap kita. Apakah sikap kita takut, atau sikap kita lari, atau sikap kita fight, berdiri seperti Daud menghadapi Goliat. Justru sikap itu, spirit itulah yang akan menentukan bahwa kita bisa menang atau enggak gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita pikirkan yang sebenarnya bikin kita kalah itu bukan siapa-siapa, justru kadang dari diri kita sendiri ya. Iya, spirit kita lemah. Spirit kita lemah ya. Dan padahal firman Tuhan juga berkata bahwa dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Jadi Tuhan tuh sebetulnya ada motivasi kita lebih dari seminar motivasi. Cuma kita nggak nyangka aja bahwa Tuhan tuh suka, contoh di Gideon. Waktu Gideon lagi keadaan lemah, merasa kecil, merasa nggak berdaya, Tuhan kata apa? Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Jadi Tuhan tuh memotivasi kita sebetulnya. Kita aja nggak sadar bahwa Tuhan tuh sudah berikan kuasa kepada kita, dan melalui penyembahan ini, melalui album ini menolong kita, ayo kembali jadi penyembah. Ketika kita nggak jadi penyembah, yang rugi kita. Kita jadi lemah gitu. Ketika kita jadi penyembah, kita jadi kuat. Ya, selain kuat pasti kita akan meraih berkat-berkat yang Tuhan sudah Tuhan sediakan buat kita. Betul, itu yang lagu selalu ada berkat itu ya. Iya, ini Pak Jo sudah ada beberapa pesan singkat nih masuk puji ini Tuhan, ya. Puji Tuhan. Dan saya baca dulu ya. Oke. Shalom Kak Jo, salam sejahtera dari Meli di Bogor. Shalom Meli. Ya, belum lama Kak Jo pelayanan di gerejaku katanya. Iya betul. Kau tahu ya. Ya Kak, teman kerjaku yang non Kristen sekali suka sekali pujianku tak akan menyerah katanya. Oh iya. Puji Tuhan. Kalau ada orang dunia pun bisa nikmati, karena memang saya dapat kesaksian dari seseorang yang dia menghadiri kayak semacam seminar sukses begitu. Jadi ada orang yang bersaksi, dia cerita testimoni kan, pengalaman dia dari tukang sayur keliling. Dan dia sukses di situ. Dan dia cerita bahwa sepanjang bagaimana story of success-nya, singkat cerita, dia putarkan, perdengarkan satu lagu di hadapan audience yang notabene semua ya kalangan sekuler umum. Laguku tak akan menyerah. Karena dia katakan lagu ini menginspirasi dia dari tukang sayur keliling menjadi seorang yang berhasil. Luar biasa ya. Jadi saya percaya itulah ketika kita sudah memuji Tuhan, kuasanya kita terima. Kalau sudah punya roh Tuhan dalam kita, apa sih yang tidak bisa kita lakukan bersama Tuhan?
Ya, kuasanya yang pasti mengubah hidup kita ya. Iya, betul. Ya, selain hidup bahkan sampai seluruhnya aspek kehidupan kita. Seperti perempuan Samaria itu kan. Iya. Jadi tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Jadi seorang yang di masa lalunya begitu, katakan begitu rusak, menjadi orang yang bersaksi buat Tuhan. Iya. Orang lihat kan perubahan yang orang lihat Iya. kan. Kok bisa? Nah, itu yang spirit itu yang membawa kita sebetulnya menjadi penyembah yang berhasil dan beruntung di Yosua 1:8 itu. Iya. Iya, selanjutnya ada lagi Shalom malam Pak. Ya, dari Bu Diana di Depok. Saya sharing Pak bahwa kami pernah mengalami masalah berat di keluarga beberapa waktu. Namun pada saat mendengar pujian selalu ada jalan. Iya. Kami mendapatkan rema dan solusi dari lagu tersebut. Puji Tuhan. Bukan hanya enak tapi liriknya sangat dalam. Apakah ada pesan Pak Jonathan untuk jemaat biar tetap kuat dalam masalah? MSL masalah ya. Iya. Ya, pesan saya ya, lakukan seperti yang Bu Diana lakukan, dan Bu Diana terus lakukan apa yang dia sudah lakukan. Mencari kekuatan dari Tuhan seperti Daud. Kenapa Daud bisa bertahan dikejar-kejar Saul sendirian loh? Saul dengan berbagai pasukan, Daud sendirian. Kekuatannya cuma satu, dari Tuhan. Dan kalau Daud bisa menang, orang biasa kok gitu kan, jatuh bangun tapi menang juga. Maka para penyembah Tuhan yang sedang jatuh bangun, jangan khawatir, itu baru separuh jalan. Akhirnya kita pasti menang. Amin. Iya. Dan ini Nggak ada namanya nih. Nggak ada namanya nih. Gimana nih? Kita lewat saja atau? Nggak apa-apa, baca aja. Nggak apa-apa ya. Dari 021321193 sekian. Kak Jonathan, apakah ini album solo Kak? Saya panggil D aja kan dia panggil Kak ya. Iya. Ini bukan album solo, ini album worship. Jadi seperti tadi saya sharing, selama ini memang saya buat produser yang membuatkan saya album solo. Tetapi mulai tahun ini saya pikir saya akan lebih betul-betul katakan mengajak jemaat menyembah bersama-sama dengan cara kita bergabung di dalam tim Power of Worship ini, sehingga albumnya selalu album worship gitu. Iya. Ya. Dan selanjutnya Shalom, saya Denny di Pekalongan. Shalom Denny. Iya, saya suka lagu Kak Jo, Kos modern kontemporer update, terutama pas dengan masalah yang dihadapi di pekerjaan saya sehari-hari. Amin, amin, puji Dapat seperti selalu ada berkat tadi. Gerejaku sering adain KKR temanya lagu Kak Jo. Ya, belum lama diadain KKR doa mengubah segalanya, apa yang mengilhami ya lagu-lagu Kak Jo kok bisa pas dengan masalah yang ada. Bisa pas dengan masalah yang ada ya. Puji Tuhan. Bagi saya itulah contoh kebaikan Tuhan. Banyak sih katakan orang inspirasi bikin lagu, saya percaya pasti semua macam-macam ya. Cuma kalau saya melalui penyembahan pribadi. Jadi yang saya tangkap itu sebetulnya saya doakan jemaat, dan di situ saya bawa ke hadirat Tuhan, dan rasanya kok Tuhan memberikan katakan suatu nubuatan profetik gitu ya. Hal-hal yang bahkan tadinya saya nggak tahu. Waktu Tuhan kasih lagu Ku Tak Akan Menyerah, saya nggak tahu loh. Maksud saya ini lagu rohani apa lagu perjuangan begitu ya kan. Tapi ternyata itu yang dibutuhkan jemaat Tuhan. Jadi saya belajar taat aja deh. Apapun yang Tuhan kasih, kalimat-kalimatnya mungkin aneh, nggak lazim ya. Padang gurun jadi taman Tuhan, kuasa doa gitu, kelimpahan setiap hari. Saya taat aja deh. Ternyata itu memang bermanfaat untuk menolong umat Tuhan dapat iman. Nah itu ya, ketika kita punya iman, dunia pun bisa kita kalahkan gitu. Iya. Ya, satu lagi ya Pak Jo ya. Iya, banyak sekali. Moga-moga keburu semua ya. Iya. Shalom dengan Lucy di Sunter. Hai Lucy. Ya, jadi tema lagu-lagu Kak Jonathan jadi trendsetter yang memotivasi, menginspirasi profetik kayak tema sehingga tanpa perlu berjingkrak-jingkrak pun lagu Kak Jo sudah membangkitkan spirit. Bagaimana Kak Jo bisa membuat tema-tema trendsetter tersebut ya. Ya sebetulnya apa yang disebut trendsetter kan sebetulnya lebih dulu dari yang lain, kayaknya begitu ya kan. Jadi sebetulnya ya kan Tuhan gitu, Tuhan atas masa depan. Dia tahu apa yang umat Tuhan. Bagian saya cuma tangkap Tuhan apa yang akan terjadi buat umat Tuhan gitu kan. Dan ketika sudah dapat pesannya, saya buat lagu lah gitu. Dan kalau dikatakan apa tanpa begitu menjingkrak, mungkin maksudnya lagu saya banyakan slow gitu kali ya padahal. Tapi memang kalau yang namanya spirit itu nggak tergantung dari apa yang nampak di luar sih ya. Gitu iya, nggak tergantung dari tempo kok. Ku Tak Akan Menyerah kan lagu lambat sekali. Tetapi ketika kita berprofetik, memerintahkan spirit kita untuk bangkit, jangan menyerah, yuk bangkitlah perkasa, roh yang menyala-nyala. Sebenarnya istilah motivasi pun menurut saya ada di Alkitab, itu roh yang menyala-nyala. Kalau roh penyembah Tuhan menyala-nyala, apapun nggak bisa menghadapi kita gitu kan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, cuma masalahnya itu kadang spirit kita lemah gitu. Jadi apinya kecil gitu. Kalau masak ya nggak mateng begitu. Jadi kita harus membangkitkan iman kita ya. Ya, moga-moga melalui album ini membangkitkan iman.
Ya, dan apapun persoalan kita, masalah kita, Tuhan pasti buat mujizat buat Amin. kita. Karena iman itu yang mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan pasti membuat mujizat. Dalam setiap perkara ku percaya, tak ada yang mustahil bagimu. Kau Tuhan berkuasa menjadikan yang tak ada menjadi ada bagiku. Dalam setiap perkara ku percaya, tak ada yang mustahil bagimu. Kau Tuhan berkuasa menjadikan yang tak ada menjadi ada bagiku. Di tengah dunia yang penuh dengan masalah, selama ada Tuhan, mujizat pasti ada bagiku yang percaya. Meski belum melihat, pada waktunya Tuhan pasti membuat mujizat. Dalam setiap perkara ku percaya, tak ada yang mustahil bagimu. Kau Tuhan berkuasa menjadikan yang tak ada menjadi ada bagiku. Di tengah dunia yang penuh dengan masalah, selama ada Tuhan, mujizat pasti ada bagiku yang percaya. Meski belum melihat, pada waktunya Tuhan pasti membuat mujizat. Di tengah dunia yang penuh dengan masalah, selama ada Tuhan, mujizat pasti ada bagiku yang percaya. Meski belum melihat, pada waktunya Tuhan. Iya, baik sobat pemenang, selama ada Tuhan ya, Tuhan pasti membuat mujizat. Sebab itu selalu percaya, mengandalkan Tuhan, dan jangan pernah bimbang, ragu. Kalau mungkin hari-hari ini sobat pemenang sedang mengalami problem persoalan, tapi biarlah pujian-pujian yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, khususnya juga setiap apa yang sudah Pak Jo juga sampaikan. Amin. Ya, menguatkan, meneguhkan, bahkan memberikan spirit yang baru ya Pak Jo. Iya, amin. Untuk bisa mengalahkan dunia yang semakin hari ini Alkitab catat semakin Timbul masa yang sukar, semakin jahat. Semakin jahat, Iya. waktu semakin jahat. Iya, manusia makin Kasih menjadi dingin. Iya, mencintai diri sendiri. Jadi kalau ada penyembah Tuhan yang ngadapin situasi itu, berarti itu justru meneguhkan Alkitab. Iya. Jangan makin imannya undur, karena kalau makin iman undur, dia nggak melihat mujizat. Sekalipun Tuhan pasti membuat, Iya. cuma dia nggak kelihatan, dia nggak rasa gitu. Iya, semakin besar persoalan kita alami, semakin besar mujizat pula yang akan Amin. kita raih. Asal ya itu iman kita harus Ya, kuat dan betul. percaya Tuhan pasti buat mujizatnya. Yes. Iya Pak Jo, sebelum kita lanjut ke SMS yang masuk, Iya. ada satu pertanyaan juga ini. Apa visi album dari 12 Power of Worship Hits ini ya? Oke.
Kalau tadi kan visinya dari Power of Worship Live ya, lagu-lagu baru. Nah kalau yang ini Power of Worship Hits, mungkin ya secara orang mendengar sudah tahu ini lagu-lagu hits nih, lagu-lagu yang pernah pilihan yang sudah terkenal gitu. Tapi buat saya sebetulnya arti hitsnya itu bukan terkenal. Karena kalau kita lihat artinya hits itu apa? Hits, memukul, itu tepat sasaran sebetulnya. Jadi lagu-lagunya itu memang sudah beredar dan sudah tepat pada misinya untuk menolong umat Tuhan. Jadi saya dapat kesaksian-kesaksian, testimoni dari orang yang bilang, oh saya mengalami mujizat, oh saya dikuatkan, oh saya dihiburkan. Jadi berbagai testimoni-testimoni mereka itu yang akhirnya saya kumpulkan. Cuma kali ini bukan dalam bentuk solo, tapi dalam bentuk live worship. Ini menyembah bersama. Jadi kalau lihat lagunya, ada lagu Tiang Awan Tiang Api, ada lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu, ada lagu Ku Tak Akan Menyerah, ada lagu Padang Gurun Menjadi Taman Tuhan, yang dikumpulkan berdasarkan kesaksian-kesaksian. Dan semoga lagu-lagu ini juga dikenal ya di SSK ya. Gimana tuh, bro? Ya, kalau khususnya pujian Doa Mengubah Segala Sesuatu itu malah jadi di kita satu program kita yang namanya, justru nama programnya yaitu Doa Mengubah Segalanya. Oh begitu? Oh puji Tuhan. Itu dari jam 11 sampai jam 3 pagi, Pak. Oh, haleluya. Memang spesiali untuk doa, dan pujian itulah yang terus dikumandangkan setiap doa-doa. Senang sekali ikut melayani walau lihat lagunya aja, Pak ya. Iya. Oke. Iya. Dan sobat pemenang, masih kami nantikan ya di 6672648 atau pesan singkatnya khususnya 0818-811079. Ya, mengingat waktu nih Pak Jo, kita langsung aja kembali SMS yang sudah ada. Shalom Pak Ibu. Tolong bantu doa untuk kakak saya di Medan bernama Gustaria Damanik. Kita doakan ya. Iya, nanti kita doakan ya. Dan ini satu lagi dari Bapak Hendro di Bandung. Minggu lalu saya datang ke pelayanan Pak Jonathan. Saya rasakan urapan Tuhan lewat worship Pak Jo. Amin. CD-nya sudah saya beli. Motivasi saya menghadapi masalah setiap hari. God bless. Terima kasih atas testimoninya Pak Hendro ya. Kalau bicara soal merasakan urapan Tuhan, itu karena hati kita, saya percaya itu karena hati kita terbuka ketika memuji Tuhan, tuh hatinya terarah betul pada Tuhan. Sehingga mereka merasakan urapan itu langsung hadir dalam hidup mereka. Dan ayo para penyembah Tuhan, jangan cuma tunggu waktu ketemu aja ya. Lewat CD ini juga saya percaya Tuhan juga bisa menyatakan banyak hal sekali kepada kita. Ya, kita terima dulu satu penelponnya Pak Jo ya. Oh, telepon. Oke. Ya. Shalom, selamat malam. Selamat malam, Bung Peter. Iya, dengan Ibu Waginem ini. Oh iya, betul, nggak lupa ya, Selamat Peter, malam ya. Bu Waginem. Ya, silakan Ibu Waginem. Ya, sudah akrab dengan Bro Peter ya. Aku paling suka sekali nih malam, ada sukacita banget ya mendengar kesaksian ini yang dari Pak Jo ya. Amin Bu. Saya salah satu pendengar SSK. Waktu saya dengerin ini benar-benar saya hati saya benar-benar merasakan kuasa Tuhan itu ada gitu. Oh, luar biasa Bu. Puji Tuhan. Karena saya merasakan diberkati sama Tuhan melalui pujian dan penyembahan gitu ya. Amin. Apalagi waktu kalau saya ngedengerin Padang Gurun Menjadi Taman Tuhan ya. Iya Bu. Aduh, itu luar biasa banget ya. Memang benar bukan ininya ya. Apa yang saya rasakan, liriknya juga. Iya. Gitu ya, sesuai apa yang kami alami gitu. Sesuai dengan apa yang Ibu alami. Terlalu banyak beban yang sebenarnya kalau kita rasakan beban itu sangat berat ya. Memang benar. Tapi waktu kita ngedengerin puji-pujian itu tiba-tiba kayaknya sesuatu tuh ada yang keangkat gitu. Wow, luar biasa Bu. Iya, luar biasa banget. Melalui pujian dan penyembahan itulah kita dapat kekuatan, kuasa Tuhan itu turun. Amin. Amin. Iya. Amin. Oke, Ibu Waginem. Ibu Waginem. Tetap menyembah Tuhan, haleluya. Tetap dengerin SSK, tetap dengerin MBV, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan itu yang saya maksud. Jadi ketika itu kan kenapa Padang Gurun Jadi Taman Tuhan, itu kan dari firman Tuhan. Jadi tanpa sadar ketika kita memuji, kita perkatakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus kan. Sehingga ketika mereka memperkatakan itu kuasa profetik timbul. Jadi banyak penyembah Tuhan yang sebetulnya bertanya gini, kenapa sih saya ngalamin masalah gini? Itu memperlemah iman sebetulnya. Tapi kalau kita pikirkan pertanyaan yang lain, kok meskipun masalah seberat itu, kok saya kuat ya? Dari mana kekuatannya? Itu dari pujian penyembahan kita. Jadi para penyembah Tuhan, ayo melalui Bu Waginem sudah memotivasi kita supaya kita mengalami manfaat dari puji-pujian ini, kuasa pujian. Sesuatu hal yang mustahil ya, Padang Gurun menjadi sebuah taman itu.
Itu suatu hal yang mustahil, tapi bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Betul, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Contohnya apa? Negara Israel itu sendiri, negara yang terdiri atas padang gurun kan, tapi subur kan? Iya. Berarti Tuhan nggak berdusta kan? Iya. Kalau kita lihat sejarah geografi, itu padang gurun loh. Kok bisa subur? Berarti dalam kehidupan kita yang sedang padang gurun, Tuhan bisa jadikan itu subur juga. Iya. Bahkan beberapa negara justru mengimpor buah dari Israel. Padahal hasilnya di padang gurun. Ya, mujizat kan? Iya. Berarti itu Tuhan demonstrasi kuasanya terbukti kok, itu nggak bohong. Cuma kadang-kadang kenapa kita nggak alami? Pertama, mungkin belum waktunya. Tuhan sedang melatih kita sesuatu, sedang memperkuat kita. Tapi jika pada saatnya, saya percaya Tuhan sendiri akan turun tangan pasti. Amin. Iya, kita lanjut lagi Pak Jo ya. SMS ya, banyak sekali. Dari Marta di Garut, Kak, di majalah Rohani aku baca kesaksian penyanyi, salah satu penyanyi ya, Dewi Guna, bahwa Dewi dia Guna, dikenal, diorbitkan sebagai pelantun hati sebagai hamba. Oh iya, dia penyanyi ciptaan pertama. Kak Jonathan. Yang aku tahu juga Sydney Moede, tiada yang mustahil. Jeffrey Chandra, kau mengenal hatiku. Waduh. Regina Masih itu nyata. Kalau boleh tahu penyanyi siapa yang sedang diorbitkan Kak Jo? Penyanyi ya. Jadi memang dari dulu saya senang sekali ya, kalau memang dari dulu orang yang nyanyi saya senang gitu ya. Cuma memang ini masanya mungkin Tuhan kata Jonathan harus maju tapi sebagai worship ya kan. Saat ini saya sedang katakan mementor lah lebih tepat ya, jangan mengorbitkan kok kayak kita satelit aja orbit. Mementor satu pemuji juga yang baru itu namanya Francisca. Moga-moga pernah dengar juga di sini, kuasa doa. Dia menyekali kuasa doa dan kelimpahan setiap hari. Oke. Itu sering sekali di request itu Pak Jo. Sering sekali ya? Iya. Memang suaranya bagus sekali dan hatinya. Yang penting buat saya kalau melihat itu spirit penyanyinya gitu. Iya ya. Oke. Lanjut nih Pak Jo ya. Shalom, benar dan setuju sekali Bung Jo. Karena saya alami ketika saya dalam kesesakan, yang saya lakukan pertama setel-setel pujian-pujian rohani, terus baca-baca Alkitab, doa, lanjut pergi ke gereja, dan pada saat saya juga beri kesaksian ke tempat inilah yang saya pesankan, kalau kita ada dalam kesusahan pasti ada kelegaan dan damai. Haleluya. 3 kali nih, haleluya. Amin. Haleluya. Amin, tapi saya nggak tahu siapa ini ya. Terima kasih atas sharing yang luar biasa, powerful sekali. Ya. Berikutnya dari Taram ini. Shalom Pak Jonathan, CD-nya saya cari habis Pak di toko rohani. Kapan ada lagi Pak? Saya tanya apa ini? SPG ya? Ya, SPG itu katanya sedang di-repeat. Istilah toko betul ya. Apa ada di toko non rohani? Toko non rohani setahu saya yang jual CD rohani itu ada beberapa ya. Mungkin informasi aja ya. Di Duta Suara atau di Stara. Kelihatannya itu 2 toko yang cukup banyak menjual CD rohani. Saya juga ada di sana. Masuk di sana ya. Moga-moga menolong ya. Pak Taram jangan frustasi ya cari toko rohani. Iya. Dan juga ini dari email dah mau nanya. Andai kata seorang Jonathan ditawari, ini agak main film. Iya, agak beda ini. Dengan bayaran tertinggi tapi pujian rohani sudah tidak dipegang lagi, apakah mau gitu? Oke, persoalannya bukan mau nggak mau, tetapi kalau saya tidak diurapi di film, maka itu menghancurkan karir saya juga. Jadi ini juga suatu hal bagus. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Acuan kehidupan kita itu bukan cuma satu sisi, entah uang, entah itu apa, tapi banyak sekali faktor. Jadi, kalau kita tidak diurapi di bidang itu, jangan coba-coba. Karena itu seperti Simpson ketika kehilangan urapan, meskipun dia dapat sesuatu hal yang baik pun tidak akan baik aja buat dia gitu. Tetapi kalau kita diurapi di bidangnya, memang saya diurapi juru masak, saya diurapi sebagai katakan buat kue, dan saya tekun, pasti Tuhan berkati gitu kan. Jadi thank you, pertanyaan saya buat saya ini profetik juga. Jadi lakukan apa yang memang Tuhan sudah urapi kita dengan setia, pasti diberkati kok. Iya, dan ini 2 SMS kita gabung aja Pak Jo ya. Yuk, Oke. Dari Debbie di Melawai, saya baru nyalakan radio RMSSK, saya mau nanya ke Kak Jonathan Prawira apa saja tadi judul albumnya. Kalau tidak salah ada 3 album ya. Dan satu lagi dari Francisca, yang dimaksud apa Siska yang dari Solo. Buat saya semua lagu-lagu Kak Jo selalu menguatkan. Reina, GB Danau Bogor. Dan Debbie ya, shalom. Oke, kita ulang ya. Album pertama itu adalah Power of Worship Live, Iman yang Mengalahkan Dunia, yang visinya adalah lagu baru untuk menguatkan umat Tuhan di tengah masalah. Album kedua itu adalah 12
Power of Worship Hits gitu, yang lagu-lagunya terdiri dari lagu-lagu yang memang sudah kena pada sasaran, tapi ada lagu barunya, Tuhan pasti membuat mujizat. Lalu yang ketiga belum disetel, memang Power of Worship various artists memang belum disebut, kompilasi gitu ya. Dan Francisca yang dimaksud itu bukan, itu dari Jakarta, Francisca Alverina. Iya. Dan yang pasti kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan membuat kita selalu bertumbuh, terus semakin bersinar ya Pak. Amin. Ya. Amin. Ya, kita langsung saja ke dengan pujian suara Francisca Alverina ya. Iya. Ditujukan buat mereka. Fajar selalu bersinar. Seakan berjalan melewati malam, aku percaya pada akhirnya semua akan berlalu. Saat harapanku seakan ditelan kesunyian malam, aku percaya pada waktunya Kau kan menjawabku. Seperti fajar selalu bersinar dan mengusir kegelapan dari dunia. Demikianlah Kau membawaku keluar dari kegelapan, masuk kemuliaan-Mu. Oh, saat harapanku seakan ditelan kesunyian malam, aku percaya pada waktunya Kau kan menjawabku. Seperti fajar selalu bersinar dan mengusir kegelapan dari dunia. Demikianlah Kau membawaku keluar dari kegelapan, masuk kemuliaan-Mu. Fajar selalu bersinar. Iya, baik Sobat Menang dan Vivi Fatner, terima kasih Anda masih terus setia bersama dengan kami tentunya di radio kesayangan Anda ya. Fajar selalu bersinar oleh Francisca Alverina. Iya, Alverina. Kita persembahkan buat yang tadi nanya-nanya soal Francisca Iya, ya. langsung. Iya, ini juga Pak Jo, satu pertanyaan ini juga ya untuk Pak Jo ini ya. Iya. Yang terakhir lah kalau dari saya. Oke. Nanti kalau ada berikutnya saya SMS aja ya. Apa harapan dari Pak Jo bagi para penyembah Tuhan di akhir zaman ini khususnya? Iya, betul. Yang pertama-tama melihat tadi respon yang luar biasa ya. Thank you. Yeah. Dan juga saya harus berterima kasih buat para pembeli-pembeli CD, karena mereka tanpa sadar mereka menginvestasikan atau mensupport pelayanan kami gitu kan. Jadi selama ini saya bisa membuat lagu-lagu yang katakan nggak kompromi, yang tidak mikir, maksudnya kata-katanya ada yang bilang aneh ya, kata-katanya nggak lazim, nggak apa-apa biarin gitu kan. Orang itu profetik kok ya, tapi puji Tuhan untung memang mereka alami juga, berarti mereka bisa melihat bahwa memang ini apakah dari Tuhan atau bukan, mereka bisa menilai lah ya kan. Jadi thank you. Tapi
pesan saya adalah harapan jangan cuma beli. Lo sayang kan ada yang beli harga berapa, jangan cuma beli tapi dipakai untuk menyembah Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita ngalamin manfaat sebagaimana tadi Bu Waginam sudah kesaksian kan, maupun SMS yang tadi kesaksian, seperti kesaksian tadi yang tukang sayur keliling juga. Banyak artis-artis juga yang bersaksi, teman saya seperti Roni Shanturi, Lydia Kanda juga bersaksi bagaimana mereka dikuatkan dalam persoalan-persoalan rumah tangga dan kehidupan mereka gitu, melalui pujian penyembahan, melalui menyembah Tuhan begitu. Iya, dan juga kalau mau dengar pujian-pujiannya secara utuh, nggak kecet-kecet, nggak putus-putus, harus gitu, beli yang yang ori ya. Yang ori ya. Saya sih kalau memang bicara soal bajakan, saya cuma bilang gini, kalau saya percaya kalau kita memberikan manfaat buat para penyembah Tuhan, mereka pasti mendukung kita deh. Mereka nggak bakal beli bajakan. Saya percaya itu, gitu ya kan. Dan juga selain dari beli yang ori, juga dengarkan SSK ya. Kalau nggak salah di SSK ada acara request ya. Iya, ada acara request. Bivi juga ada juga. Ada. Nah, kalau mau mendengar selain mau beli CD-nya, request lah yang banyak. Jadi bisa dengar terus-terusan ya. Iya, ya ini Pak Jo, kita sudah berada di menit terakhir nih. Ada 2 pesan singkat lagi masih masuk ini. Masih keburu ya. Okay. Dan sebelumnya nanti Pak Jo juga akan menganugerahkan memberikan ya. Puji Tuhan. 3 CD khususnya untuk pesan singkat yang sudah diterima, dan yaitu sudah dipilih oleh Pak Jo ya. Jadi kita nggak buka kuis, tapi sudah ada beberapa pesan singkat yang sudah dipilih, yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Oke, saya baca dulu. Shalom Pak Jonathan, terus berkarya, lagu-lagunya banyak menjadi berkat buat saya lewat Radio SSK. Thanks banget, Tuhan memberkati. Iya. Dan satu lagi, kasih karena merasa terima kasih kali maksudnya ya, karena merasa terberkati. Saya sangat suka lagu ini karena pas banget untuk saya yang pencinta keluarga. Maju terus ya amin. Pak, demi kemuliaan Tuhan. Amin. Dan jadi berkat bagi sama umatnya. Oke. Jadi setelah tadi kita bicara-bicara, jadi memang maunya sih bagi buat semua, tapi cuma ada 3 saat ini ya. Tapi saya percaya yang lain juga membeli. Kalau misal menyembah bersama-sama pasti rasakan manfaat yang lebih dari apa yang sudah dikeluarkan. Jadi yang pertama saya pilih adalah untuk Ibu Waginam. Ya, tadi katanya pendengar setia SSK, saya hargai deh, saya apresiasi sekali, kesaksian juga luar biasa. Terima kasih. Yang kedua dikatakan tadi Imelda. Saya lupa di mana Imelda, tapi saya juga ingin memberi apresiasi pada 2 yang terakhir tadi. Tapi yang ini yang nggak ada namanya, biar dia telepon SSK kasih tahu namanya siapa. Yaitu jadi untuk yang terakhir tadi dikatakan terima kasih karena merasa terberkati. Saya suka lagu ini karena pas banget untuk saya yang pencinta keluarga. Maju terus ya demi kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi sahabat. Haleluya. Nah, silakan itu telepon untuk Radio SSK. Tetapi buat yang lain, saya juga terima kasih sekali sudah berpartisipasi. Saya akan menghadiahkan satu lagu yang belum keluar di album, tetapi ini dinyanyikan oleh seorang yang buat saya spesial juga, yaitu Bong Chandra. Bro Peter tahu Bong Chandra? Baru dengar nama ini. Baru dengar nama ya. Kalau pernah dengar motivator speaker. Iya. Nah, itu beliau yang saya sering lihat Twitter. Nah, itu Bung Chandra yang itu. Jadi nggak nyangka ya. Karena ketika beliau juga banyak memberi kesaksian, rupanya banyak sekali orang-orang sekuler yang diberkati oleh lagu puji-pujian rohani yang kebetulan kita buat gitu. Jadi saya mau katakan banggalah dengan pujian kita. Karena orang sekuler pun banyak diberkati begitu ya kan. Dan di situ jadi Bung Chandra juga mau memberkati untuk baik yang sekuler maupun umat Tuhan. Makanya saya mau panas-panas ini terakhir. Banyak orang sekuler, orang dunia yang dikuatkan oleh pujian. Mestinya umat Tuhan lebih dikuatkan lagi, ya kan? Nah, saya persembahkan lagu ini buat semuanya, lagu Bersama Tuhan, Tak Ada Yang Mustahil bersama Bong Chandra. Setinggi gunung impian, hati yang tekun dapat mendakinya, sekeras hujan badai cobaan. Hati yang teguh dapat menembusnya, selama ada pengharapan
ku dapat melakukan apapun yang dianggap mustahil, selama ada keyakinan. Ku lihat keajaiban, bersama Tuhan tak ada yang mustahil. Setinggi gunung impian, hati yang teguh dapat mendakinya. Sekeras hujan badai cobaan, hati yang teguh dapat menembusnya. Selama ada pengharapan, ku dapat melakukan apapun yang dianggap mustahil. Selama ada keyakinan, ku lihat keajaiban bersama Tuhan. Iya, Sobat Pemenang, sebenarnya masih ingin terus berbincang-bincang ini Pak Jo ya. Amin. Tapi sayang waktu yang terbatas ya untuk kita di malam hari ini. Namun sekali lagi saya informasikan untuk Sobat Pemenang yang sudah mendapatkan tadi hadiah dari Pak Jo. Ya, khususnya salah satunya ini pengirim pesan singkat terakhir ini dari 0813 1969 1500. Ya, tolong di SMS kembali namanya ya. Iya. Dan untuk sobat penang yang sudah mendapatkan satu lagi yaitu Marta dan juga Ibu Waginem, silakan Imelda ya. Imelda. Marta di Garut jauh kali ya. Iya, oke. Imelda ya. Silakan datang ke Radio Rem setiap hari kerja dengan membawa KTP-nya ya. Iya, bawa KTP-nya langsung saja ke studio Radio Rem SSK. Ya, Pak Jo, kita masih ada berapa menit ke depan ini, mungkin Pak Jo punya pesan-pesan khusus spesial untuk anak-anak Tuhan di akhir program kita. Saya ucapkan terima kasih buat yang dengar. Mohon maaf kalau ada keliruan kata-kata, tapi saya terus berdoa dan setelah menghilang ini barunya saya akan tetap membuat lagu-lagu supaya bisa menolong umat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Terus doakan. Terima kasih. Ya, Sobat Menang dan BV Partner, terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Peter dan juga Bapak Jonathan Prawira ya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi mungkin di lain kesempatan. Yes. Ya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Yang